Bu Ijah adalah seorang nenek berusia 65 tahun yang sehari-hari menjual jamu keliling. Tubuhnya yang mulai renta tidak menghalanginya untuk terus bekerja demi menghidupi cucunya, Wisnu, yang masih berusia 9 tahun. Wisnu adalah anak yatim piatu. Kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan tragis ketika dia masih berusia 5 tahun. Sejak saat itu, Bu Ijah mengasuh Wisnu sendirian. Setiap pagi, dengan langkah tertatih, Bu Ijah membawa botol-botol jamu di dalam bakulnya yang mengelilingi desa sambil meneriakan, "Jamu-jamu segar, sehatkan badan, kuatkan jiwa." Meskipun lelah, senyum Wisnu setiap kali ia pulang selalu menjadi semangat bagi Bu Ijah untuk terus melangkah. Suatu hari, saat matahari mulai terbenam, Bu Ijah belum juga pulang. Ia berjalan lebih jauh dari biasanya, mencoba menjajakan jamunya di desa-desa yang jarang ia kunjungi. Namun langkahnya membawa ia ke sebuah jalan setapak kecil yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Sepertinya ini jalan pintas, gumam Bu Ijah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ia melanjutkan langkahnya meskipun suasana semakin sunyi dan pepohonan sekitar semakin lebat. Tiba-tiba kabut tebal menyelimuti jalan setapak itu. Udara yang semula hangat berubah dingin menggigit. Ya Allah, kenapa jadi begini? Bu Ijah mulai merasa cemas, tapi ia terus melangkah, berharap segera menemukan jalan keluar. Beberapa saat kemudian, Bu Ijah melihat sebuah desa kecil di tengah kabut. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu tua dan tidak ada suara kehidupan yang terdengar, hanya obor-obor yang menyala di sepanjang jalan desa itu. Dengan hati-hati Bu Ijah melangkah masuk. Saat ia berjalan, ia melihat sosok-sosok wanita berdiri di depan rumah mereka. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, dan tidak ada yang berbicara. Namun mereka tidak menyerang atau menunjukkan niat buruk. "Assalamualaikum," sapa Bu Ijah dengan suara gemetar. Wanita-wanita itu tidak menjawab, tetapi salah satu dari mereka mendekat. Perempuan itu tinggi dengan rambut panjang yang terurai dan mengenakan kain sederhana. Ia tersenyum, meskipun mata kosongnya membuat senyum itu terasa menyeramkan. "Waalaikumsalam, Ibu," jawabnya dengan suara lembut. "Selamat datang di Desa Hening. Apa yang bisa kami bantu?" Bu Ijah terkejut sekaligus lega. "Maaf, saya tersesat. Saya hanya ingin pulang, tapi tidak tahu arah." Perempuan itu mengangguk. "Kami bisa membantu Ibu, tapi untuk malam ini, desa kami akan menutup jalan. Ibu harus bermalam di sini." Bu Ijah merasa ragu, tapi ia tidak punya pilihan lain. "Baiklah kalau begitu, tapi saya hanya pedagang jamu. Saya tidak punya apa-apa untuk membayar penginapan." "Jangan khawatir Ibu, kami tidak butuh bayaran," kata perempuan itu sambil mempersilahkan Bu Ijah masuk ke sebuah rumah besar di tengah desa. Di dalam rumah besar itu, Bu Ijah disambut oleh wanita-wanita lain. Semuanya memiliki mata yang sama, kosong, dan tanpa penglihatan. Namun mereka menyambut Bu Ijah dengan penuh keramahan. Mereka mempersiapkan makanan hangat dan tempat tidur sederhana untuk Bu Ijah. "Kenapa kalian semua buta?" tanya Bu Ijah dengan hati-hati. Salah satu wanita yang tampak lebih tua dari yang lain menjawab, "Kami semua kehilangan penglihatan karena kutukan lama. Namun kami tetap bisa merasakan dunia dengan hati kami." Malam itu Bu Ijah mendengar cerita tentang desa itu. Desa Hening adalah tempat yang terpisah dari dunia manusia biasa. Wanita-wanita di sana dulunya manusia seperti Bu Ijah, tetapi mereka menjadi korban sebuah kutukan karena keserakahan nenek moyang mereka. Meskipun begitu, mereka tidak menyimpan dendam kepada manusia lain. Saat Bu Ijah mendengar cerita itu, ia tidak merasa takut. Sebaliknya, ia merasa simpati. Wanita-wanita itu meskipun menyeramkan, menunjukkan kebaikan hati yang tulus.
Keesokan paginya, saat Bu Ijah bersiap untuk melanjutkan perjalanan pulang, wanita tua yang memimpin desa itu berkata, "Ibu, kami ingin memberikan sesuatu untukmu." "Apa itu?" tanya Bu Ijah dengan penasaran. "Kami tahu tentang cucumu, Wisnu. Anak itu memiliki jiwa yang istimewa. Kami bisa memberinya anugerah agar hidupnya lebih mudah di masa depan." Bu Ijah terkejut. "Apa maksudnya? Apa yang kalian rencanakan?" "Anugerah ini akan membuatnya kuat dan cerdas. Namun, ada harga yang harus dibayar. Ibu harus tinggal di desa ini selamanya," kata wanita itu dengan suara lembut. Bu Ijah terdiam. Ia tidak ingin meninggalkan Wisnu sendirian, tetapi ia juga ingin cucunya memiliki kehidupan yang lebih baik. Ia merasa bimbang. "Bisakah saya memikirkan ini lebih dulu?" tanya Bu Ijah. Wanita itu mengangguk. "Tentu Ibu, kami tidak memaksa kamu. Namun ingatlah, pintu desa ini tidak selalu terbuka." Bu Ijah merasa waktu seperti berhenti di desa itu. Ia memutuskan untuk mencari cara agar bisa pulang tanpa harus meninggalkan Wisnu sendirian. Namun, jalan keluar dari desa itu tidak mudah ditemukan. Kabut tebal dan jalan-jalan yang berliku membuat Bu Ijah merasa seperti berjalan dalam lingkaran. Di tengah kebingungannya, Bu Ijah mendengar suara kecil memanggilnya. "Nenek." Itu suara Wisnu. Tetapi bagaimana mungkin Wisnu ada di desa ini? Bu Ijah berbalik dengan cepat, tetapi yang ia lihat hanyalah bayangan anak kecil yang berlari menjauh. Dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan, Bu Ijah mengejar bayangan itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Wisnu benar-benar ada di sana? Atau itu hanya bagian dari misteri desa Hening? Bu Ijah belum tahu jawabannya, namun ia bertekad untuk menemukan jalan pulang dan kembali ke pelukan cucunya. Bu Ijah terus melangkah menyusuri jalan-jalan desa yang dipenuhi kabut tebal. Suara Wisnu yang sempat terdengar semakin menghilang, menyisakan keheningan yang hanya ditemani desahan angin dingin. Di tengah kebingungan, ia kembali melihat beberapa wanita desa Hening berdiri di kejauhan. Wajah mereka tetap menyimpan senyum ramah, tetapi mata mereka yang buta membuat suasana terasa mencekam. "Ibu kenapa tergesa-gesa?" tanya salah satu wanita yang kini berdiri lebih dekat. Bu Ijah terkejut mendengar suaranya. Ia mencoba tetap tenang, meskipun hatinya mulai penuh kecemasan. "Saya harus pulang. Cucuku Wisnu sedang menunggu. Ia pasti khawatir." Wanita itu tersenyum lagi, tetapi kali ini ada nada iba di dalam suaranya. "Ibu, desa kami adalah tempat yang aman. Di sini tidak ada penderitaan, tidak ada rasa sakit. Kenapa ibu tidak tinggal saja bersama kami? Kami akan menjaga ibu, dan kami juga bisa menjaga cucumu." Bu Ijah menggeleng kuat. "Tidak, saya harus bersama Wisnu. Dia satu-satunya keluarga yang saya miliki. Saya tidak bisa meninggalkannya." Namun wanita itu dan yang lainnya tidak menyerah begitu saja. "Ibu, kami tahu betapa sulitnya kehidupanmu. Kami melihat perjuanganmu. Menjual jamu setiap hari hanya untuk memberi makan cucumu. Tidakkah ibu ingin hidup tanpa kesulitan? Di sini kami bisa membuat Wisnu tumbuh kuat, sehat dan cerdas. Apalagi yang ibu harapkan selain kebahagiaan cucumu?" Kata-kata itu menusuk hati Bu Ijah. Ia tahu apa yang mereka katakan ada benarnya. Hidupnya memang berat, tetapi meninggalkan Wisnu bukanlah pilihan. "Saya menghargai niat baik kalian," kata Bu Ijah akhirnya. "Tapi cinta seorang nenek kepada cucunya tidak bisa digantikan oleh apapun. Saya harus kembali." Wanita-wanita itu saling berpandangan, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka perlahan mundur, membiarkan Bu Ijah melanjutkan perjalanan. Namun setiap kali Bu Ijah mencoba mencari jalan keluar, ia selalu berakhir kembali ke desa itu. Ketika malam tiba, Bu Ijah merasa kelelahan.
ia akhirnya kembali ke rumah besar tempat ia menginap sebelumnya. Wanita tua yang memimpin desa itu sudah menunggu dia di depan pintu. "Ibu," kata wanita tua itu, "jalan keluar dari desa kami hanya bisa ditemukan oleh mereka yang benar-benar tahu apa yang mereka inginkan." "Apa maksudnya?" tanya Bu Ijah. Wanita itu tersenyum samar. "Hati manusia sering dipenuhi keraguan. Jika ibu yakin ingin pulang, jalan itu akan terbuka. Tetapi jika ibu masih bimbang, kabut ini akan terus mengurungmu di sini." Bu Ijah terdiam. Ia memang ingin pulang, tetapi tawaran mereka untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada Wisnu terus menghantui pikirannya. Malam itu, Bu Ijah mencoba merenung. Ia memikirkan perjuangannya selama ini, membesarkan Wisnu seorang diri, menghadapi pandangan iba dari tetangga, dan menjalani hari-hari penuh kesulitan. Namun ia juga memikirkan senyuman Wisnu setiap kali ia berhasil membeli sepotong roti atau memberinya mainan sederhana. "Apakah aku egois jika menolak tawaran mereka?" pikir Bu Ijah dalam hati. Namun sebelum ia sempat menemukan jawabannya, ia mendengar suara langkah-langkah kaki mendekat. Ketika ia melihat keluar, ia menemukan seorang anak kecil berdiri di bawah sinar obor. Anak itu menyerupai Wisnu, wajahnya, tubuhnya, bahkan cara ia memandang dengan penuh harapan. "Nenek," kata anak itu, "kenapa nenek tidak tinggal saja? Di sini kita bisa bahagia bersama." Bu Ijah merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu anak itu bukan Wisnu, tetapi suaranya sangat mirip hingga membuatnya sulit untuk berpikir jernih. "Kamu bukan Wisnu," kata Bu Ijah akhirnya. Anak itu tersenyum tipis, lalu perlahan menghilang menjadi bayangan. Keesokan paginya, Bu Ijah merasa lebih bingung dari sebelumnya. Ia keluar dari rumah dan menemukan wanita-wanita desa sudah menunggunya. Mereka membawa bakul penuh bunga-bunga harum dan mengajaknya ke sebuah lapangan di tengah desa. "Ini adalah tempat berkah kami," kata wanita tua itu. "Di sini kami memberikan anugerah kepada mereka yang membutuhkannya." Bu Ijah melihat sebuah sumur tua di tengah lapangan. Airnya memantulkan cahaya aneh yang berkilauan seperti berlian. "Minumlah dari sumur ini, Ibu," kata wanita tua itu. "Air ini akan membuat kehidupanmu lebih mudah. Tidak akan ada lagi rasa sakit, tidak akan ada lagi kesulitan." Bu Ijah merasa tergoda, tetapi ia juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Apa yang akan terjadi jika saya minum air ini? Kehidupanmu akan berubah. Tetapi kau tidak akan pernah bisa kembali ke dunia manusia. Kau akan menjadi bagian dari desa ini selamanya." Bu Ijah terdiam lama. Ia memikirkan Wisnu, anak kecil yang masih membutuhkan pelukan neneknya setiap malam. "Tidak," katanya akhirnya, "saya tidak bisa meninggalkan Wisnu. Saya harus pulang." Wanita-wanita itu tampak kecewa, tetapi mereka tidak memaksa. "Kalau begitu, ibu harus mencari jalan keluarmu sendiri. Kami tidak bisa membantumu lagi." Bu Ijah mulai menyusuri desa itu lagi. Kabut semakin tebal dan suara-suara aneh mulai terdengar dari kejauhan. Ia merasa seperti diawasi, tetapi ia tidak berhenti melangkah. Tiba-tiba, ia mendengar suara Wisnu lagi. Kali ini suara itu terdengar seperti tangisan. Bu Ijah berlari ke arah suara itu, meskipun hatinya penuh keraguan. Ia menemukan sebuah gubuk tua di tepi desa, dan di dalamnya ada bayangan Wisnu sedang duduk sambil menangis. "Wisnu?" tanya Bu Ijah dengan suara gemetar. Anak itu mengangkat wajahnya. "Kenapa nenek meninggalkanku?" "Aku tidak pernah meninggalkanmu," teriak Bu Ijah. "Aku di sini untukmu." Namun ketika ia mendekat, bayangan itu berubah menjadi kabut dan menghilang. Bu Ijah terjatuh ke lantai, menangis putus asa.
Namun, di tengah keputusasaannya, ia mendengar suara lembut di telinganya. Ingatlah, jalan keluar hanya bisa ditemukan oleh mereka yang tahu apa yang mereka inginkan. Bu Ijah menyeka air matanya. Ia berdiri dan berkata dengan suara lantang, "Aku ingin pulang. Aku ingin kembali kepada cucuku." Tiba-tiba, kabut mulai memudar. Jalan setapak yang sebelumnya tidak terlihat, kini terbuka di depannya. Bu Ijah merasa angin hangat menyentuh wajahnya. Berbeda dengan udara dingin yang menyelimuti desa, wanita-wanita desa Hening muncul untuk terakhir kalinya. Berdiri di kejauhan, wanita tua itu melambaikan tangan dan berkata, "Perjalananmu tidak akan mudah, tetapi hati yang penuh cinta akan selalu menemukan jalannya." Bu Ijah tidak menjawab, ia hanya menundukkan kepala sebagai tanda terima kasih, lalu melangkah dengan tegas menuju jalan setapak itu. Namun, perjalanan pulangnya masih penuh misteri. Jalan setapak itu berliku-liku, dan suara-suara dari desa terus menghantui pikirannya. Bu Ijah melangkah keluar dari jalan setapak dengan perasaan lega yang bercampur khawatir. Kabut di sekelilingnya mulai memudar, dan ia melihat sebuah pemandangan baru di depan mata. Sebuah desa yang terlihat mirip dengan desa Hening. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu tua, dengan obor-obor yang berjajar di sepanjang jalan. Bu Ijah tertegun. Ia yakin telah meninggalkan desa Hening, tetapi mengapa desa ini terlihat begitu mirip? Dengan langkah hati-hati ia berjalan masuk. "Assalamualaikum," sapa Bu Ijah, meskipun hatinya merasa waspada. Tak lama kemudian, wanita-wanita dari desa Hening muncul. Wajah mereka sama, mata mereka tetap buta, dan senyuman ramah itu kembali menyambut. "Selamat datang kembali, Ibu," kata wanita tua pemimpin desa itu. Bu Ijah terkejut. "Bagaimana mungkin? Aku sudah meninggalkan desa kalian. Aku ingin pulang." Wanita itu menghela nafas lembut. "Ibu, desa Hening bukanlah tempat yang bisa ditinggalkan dengan mudah. Ketika hati masih ragu, Ibu akan selalu kembali ke sini." Bu Ijah merasa frustasi. "Aku tidak ragu. Aku ingin kembali ke cucuku." Wanita tua itu mendekat dengan langkah perlahan. "Mungkin Ibu merasa yakin, tetapi ada sesuatu di dalam hatimu yang membuatmu terikat dengan desa ini. Kami tidak ingin menyakitimu, Ibu. Kami hanya ingin membantu." Bu Ijah menggeleng kuat. "Tidak, aku harus pulang. Wisnu sedang menungguku." Namun, wanita-wanita itu tetap tenang. Salah satu dari mereka yang lebih muda mendekat dengan membawa sebuah baki berisi makanan dan minuman. "Ibu, mungkin Ibu lelah. Tinggallah sebentar. Kami bisa membantumu memikirkan semuanya dengan tenang." Bu Ijah menatap makanan itu, tetapi ia menggeleng tegas. "Tidak, aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi." Bu Ijah mulai menyusuri jalan desa yang baru ini, berharap menemukan jalan keluar lain. Namun semakin ia berjalan, semakin banyak wanita desa yang ia temui. Mereka berdiri di depan rumah, memperhatikannya dengan mata kosong, tetapi tetap dengan senyum ramah. "Ibu," kata salah seorang dari mereka, "kenapa terburu-buru? Di sini Ibu akan selalu diterima." Bu Ijah tidak menjawab. Ia terus berjalan, meskipun hatinya mulai dipenuhi kegelisahan. Semakin jauh ia melangkah, semakin terasa bahwa desa ini tidak memiliki ujung. Di tengah perjalanannya, Bu Ijah menemukan sebuah balai besar yang berbeda dari rumah-rumah lainnya. Di sana ia melihat seorang wanita yang duduk sendirian. Wanita itu tampak lebih muda, tetapi sorot matanya yang kosong terasa lebih tajam dan menusuk. "Bu Ijah," panggil wanita itu dengan suara yang lembut tetapi menggema. "Kau sedang mencari jalan keluar, bukan?" Bu Ijah menghentikan langkahnya. "Kamu siapa? Kenapa kamu tahu namaku?" Wanita itu tersenyum tipis.
Aku bagian dari desa ini, sama seperti yang lainnya. Tapi aku lebih tahu tentang apa yang kau cari. Bu Ija merasa ada sesuatu yang berbeda dari wanita ini. Apa maksudmu? Kalau kau tahu jalan keluar, tunjukkan padaku. Wanita itu berdiri lalu mendekat. Jalan keluar itu ada, tetapi tidak seperti yang kau bayangkan. Setiap desa di sini adalah pantulan dari hatimu sendiri. Kau hanya akan menemukan kebebasan jika kau melepaskan semua keraguanmu. Keraguan apa? Tanya Bu Ija dengan frustasi. Kau mencintai cucumu lebih dari apapun, tetapi kau juga takut bahwa kau tidak cukup kuat untuk membesarkannya sendirian. Itulah yang membuatmu tetap terikat di sini. Bu Ija terdiam. Kata-kata itu seperti duri yang menusuk hatinya. Ia memang sering merasa tidak cukup baik sebagai nenek, sekaligus pengganti orang tua bagi Wisnu. Namun ia selalu berusaha keras untuk menyembunyikan perasaan itu, bahkan dari dirinya sendiri. Wanita itu membawa Bu Ija ke sebuah ruang di dalam balai besar. Di sana ada sebuah cermin besar yang memantulkan bayangan Bu Ija dengan sangat jelas. Pandangi dirimu, Ibu, kata wanita itu. Cermin ini akan menunjukkan apa yang sebenarnya ada di hatimu. Bu Ija merasa ragu, tetapi ia melangkah mendekat. Ketika ia melihat bayangannya, ia terkejut. Di dalam cermin, ia tidak hanya melihat dirinya sendiri, tetapi juga Wisnu. Anak itu tampak tersenyum bahagia, memegang tangan seorang wanita yang menyerupai Bu Ija, tetapi tampak lebih muda dan penuh energi. Itu bukan aku, kata Bu Ija dengan suara gemetar. Itu adalah dirimu jika kau menerima kehidupan baru di sini, jawab wanita itu. Di desa ini, kau tidak akan tua. Kau akan memiliki kekuatan untuk menjaga Wisnu dan memberinya kehidupan yang sempurna. Bayangan di cermin berubah. Kini Wisnu terlihat duduk sendiri di sebuah ruangan gelap. Wajahnya penuh kesedihan. Dan itu adalah Wisnu jika kau memilih kembali ke duniamu, kata wanita itu lagi. Bu Ija merasa air matanya mulai mengalir. Tidak, itu tidak benar. Aku selalu ada untuk Wisnu. Kau mungkin ada untuknya, kata wanita itu. Tetapi dunia manusia penuh dengan penderitaan. Apakah kau benar-benar yakin bisa melindunginya dari semua itu? Bu Ija merasa pikirannya kacau. Ia mencintai Wisnu lebih dari apapun. Tetapi ia juga tahu bahwa hidup mereka di dunia manusia penuh dengan perjuangan. Tawaran untuk tinggal di desa ini begitu menggoda, tetapi ia tahu ada sesuatu yang salah. Dengan suara gemetar Bu Ija berkata, aku mungkin lemah, mungkin tidak sempurna, tetapi cinta seorang nenek tidak membutuhkan kekuatan sempurna. Cukup aku bersama Wisnu, dan itu sudah cukup. Wanita itu terdiam, lalu tersenyum kecil. Jika itu keputusanmu, maka pergilah. Tetapi ingat, ini adalah kesempatan terakhirmu. Setelah meninggalkan balai besar, Bu Ija kembali berjalan menyusuri desa itu. Kali ini kabut mulai muncul lagi, tetapi jalan di depannya tampak lebih jelas. Ia merasa ada harapan baru meskipun jalannya masih panjang. Namun ketika ia hampir mencapai ujung desa, wanita tua pemimpin desa Hening muncul lagi. Kali ini ia membawa sebuah kain putih yang dihiasi pola-pola aneh. Ibu, kata wanita itu, ini adalah jubah perlindungan. Jika kau memakainya, kau akan selalu terlindungi. Tidak peduli apa yang terjadi di dunia manusia. Bu Ija merasa bingung. Apa artinya? Kau bisa pulang, tetapi kau akan membawa sedikit bagian dari desa ini bersamamu, jawab wanita tua itu. Bu Ija merasa ragu apakah ini benar-benar tawaran tulus atau ada maksud tersembunyi di baliknya. Akhirnya ia berkata, aku tidak butuh perlindungan apapun. Aku hanya butuh keberanian dan doa. Wanita tua itu tersenyum. Kalau begitu,
Semoga perjalananmu diberkati. Kami akan selalu mengingatmu. Kabut semakin tebal dan suara wanita-wanita desa perlahan menghilang. Bu Ijah terus berjalan meskipun ia tidak tahu apa yang menunggunya di ujung jalan. Bu Ijah melangkah lebih dalam ke desa gaib itu dengan hati yang mulai dipenuhi rasa putus asa. Kabut di sekelilingnya semakin tebal, namun ia merasa harus terus berjalan, berharap menemukan jalan keluar. Langkahnya terhenti di depan sebuah rumah tua yang berbeda dari bangunan lain di desa itu. Rumah ini tampak lebih besar, dengan ukiran-ukiran kuno di dindingnya, dan suasana di sekitarnya terasa sunyi, namun penuh wibawa. Pintu rumah terbuka perlahan, dan seorang nenek tua dengan rambut putih panjang keluar membawa tongkat kayu. Wajahnya dipenuhi kerutan, tetapi matanya, meskipun buta seperti yang lain, memancarkan kebijaksanaan mendalam. "Masuklah, Nak," kata nenek itu dengan suara lembut namun penuh kekuatan. Bu Ijah ragu sejenak, tetapi perasaan aneh membuatnya melangkah masuk. Di dalam rumah suasananya hangat, berbeda dengan dinginnya kabut di luar. Nenek tua itu duduk di sebuah kursi kayu besar, sementara Bu Ijah dipersilakan duduk di hadapannya. "Aku adalah sepuh desa Hening," kata nenek itu sambil menatap Bu Ijah dengan sorot mata yang tampak menembus jiwanya. "Jarang sekali ada manusia yang bisa sampai ke sini. Apa yang membawamu ke desa ini?" Bu Ijah menundukkan kepala, merasa bingung harus mulai dari mana. Setelah menghela nafas panjang, ia mulai menceritakan semuanya tentang dirinya yang hanya seorang penjual jamu keliling, tentang cucunya, Wisnu, yang ia rawat sendirian setelah orang tuanya meninggal, dan tentang perjuangannya menghadapi kerasnya hidup. "Saya tidak tahu kenapa saya bisa sampai ke sini," kata Bu Ijah akhirnya. "Yang saya tahu saya ingin kembali ke rumah, ke cucu saya. Wisnu adalah segalanya bagi saya." Sepuh itu mendengarkan dengan tenang, lalu mengangguk pelan. "Tidak ada yang datang ke desa ini tanpa alasan," katanya. "Kadang-kadang mereka yang datang ke sini membawa beban yang terlalu berat untuk ditanggung di dunia manusia. Desa ini menjadi tempat perhentian sementara bagi jiwa-jiwa yang butuh jawaban." Bu Ijah terdiam merenungi kata-kata itu. Mungkin tanpa ia sadari, hatinya memang penuh keraguan dan kelelahan. Sepuh itu mengangkat tongkatnya, menunjuk ke sebuah meja kecil di sampingnya. Di atas meja itu ada sebuah cincin dengan batu berwarna hijau zamrud yang memancarkan cahaya lembut. "Cincin ini adalah kunci untuk kembali ke dunia manusia," kata sepuh itu. "Tetapi kunci ini hanya bekerja jika hati pemiliknya penuh dengan keyakinan. Kau harus yakin dengan pilihanmu, Nak. Tidak ada jalan kembali setelah kau memakainya." Bu Ijah memandang cincin itu dengan ragu. "Apakah ini benar-benar akan membawa saya pulang?" "Ya," jawab sepuh itu. "Tetapi kau harus siap dengan apa yang akan kau hadapi di dunia manusia. Kehidupan tidak akan menjadi lebih mudah, tetapi cinta dan keberanian akan selalu membantumu melewati segalanya." Bu Ijah mengelurkan tangan dengan gemetar, mengambil cincin itu, lalu memasangnya di jari manisnya. Cahaya lembut dari batu zamrud itu terasa hangat di kulitnya, memberikan perasaan tenang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sepuh itu tersenyum. "Sekarang tutup matamu dan fokuslah pada keinginan terbesarmu. Bayangkan cucumu, rumahmu, dan semua yang membuatmu ingin kembali." Bu Ijah menutup matanya. Dalam pikirannya, ia melihat wajah Wisnu yang tersenyum, mendengar suara tawa kecilnya dan merasakan pelukan hangatnya. Air mata mengalir di pipinya, tetapi hatinya kini penuh dengan keyakinan. Tiba-tiba Bu Ijah merasakan hembusan angin yang kuat, seperti menariknya dari tempat itu. Suara sepuh perlahan memudar, digantikan oleh suara dedaunan yang bergesekan. Ketika Bu Ijah membuka matanya, ia mendapati dirinya berdiri di tengah perkebunan milik tetangganya, Pak Surya.
Matahari bersinar terang dan suara burung berkicau memenuhi udara. Tidak ada lagi kabut, tidak ada lagi desa gaib. Bu Ijah mengedarkan pandangannya dengan bingung, lalu menyadari bahwa ia mengenali tempat itu. Ini adalah jalan yang biasa ia lewati setiap hari saat menjual jamu. Dengan langkah cepat, ia berjalan menuju rumahnya. Ketika sampai di depan rumah, ia terkejut melihat kerumunan tetangganya yang ramai. Mereka tampak cemas, berdiskusi dengan suara rendah. "Nek Ijah?" seru seorang wanita muda begitu melihatnya. "Akhirnya pulang juga. Kami semua mencarimu." Bu Ijah tertegun. "Mencari saya? Bukankah saya hanya pergi beberapa hari?" Wanita itu menggeleng. "Nek, nenek sudah hilang 2 minggu. Kami hampir menyerah mencarimu di hutan." Bu Ijah merasa tubuhnya lemas. 2 minggu? Bagaimana mungkin? Ia merasa hanya beberapa hari berada di desa Hening. Tetangga-tetangganya membantu Bu Ijah masuk ke rumah. Di dalam, Wisnu berlari menghampirinya, memeluknya erat sambil menangis. "Nenek, aku pikir nenek tidak akan kembali." Bu Ijah memeluk cucunya dengan erat, air matanya mengalir deras. "Maafkan nenek, nak. Nenek tidak akan meninggalkanmu lagi." Setelah semua tetangga pulang, Bu Ijah duduk bersama Wisnu di ruang tengah. Ia memandangi cucunya dengan penuh cinta, merasa lebih bersyukur dari sebelumnya. Malam itu, ketika Bu Ijah membersihkan meja, ia melihat cincin zamrud yang melingkar di jarinya. Cincin itu kini tampak seperti batu biasa, tetapi ia tahu bahwa benda itu adalah bukti dari perjalanan luar biasa yang telah ia alami. Dengan keyakinan baru, Bu Ijah bertekad untuk menjalani hidup dengan lebih semangat. Ia sadar bahwa perjalanan hidupnya mungkin tidak akan mudah, tetapi ia memiliki kekuatan cinta yang tak tergantikan untuk mendampingi cucunya. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar